Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Magister Ilmu Hukum, saya Kansa Surya Fadilah. Pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Dasar Penetapan Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan perbandingan dua putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Adapun yang melatar belakangi penelitian tesis ini adalah pemutusan hubungan kerja merupakan peristiwa paling krusial dalam hubungan industrial. Bagi pengusaha, PHK dipandang sebagai langkah terakhir untuk menjaga keseimbangan usaha, dan bagi pekerja, PHK dipandang sebagai hilangnya sumber penghidupan dan awal dari ketidakstabilan ekonomi. Persoalan tesis ini adalah kapan PHK dianggap sah dan benar-benar berakhir, karena penetapan saat PHK menjadi dasar perhitungan seluruh hak-hak yang harus diterima oleh pekerja. Dalam praktik, terdapat dua pendekatan penetapan pemutusan hubungan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial yang saya teliti. Pertama, hubungan kerja berakhir sejak putusan dibacakan. Pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 29/PDT/PHI/2023/PNTJK, di mana pengadilan menilai bahwa alasan PHK tidak terbukti secara sah karena pekerja berusaha masuk ke perusahaan namun dihalangi oleh pengusaha. Maka pengadilan menetapkan PHK tanpa kesalahan pekerja dan hubungan kerja berakhir sejak putusan dibacakan dengan pekerja mendapatkan hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses. Kemudian Majelis Hakim Kasasi nomor 644/PDT/PHI/2024 menguatkan putusan atas hak-hak pekerja tersebut. Yang kedua, hubungan kerja berakhir sejak tanggal pemberitahuan oleh pengusaha, di mana pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 17/PDT/PHI/2024/PNTJK. Fakta pengadilan menilai bahwa status pekerja sebagai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT tidak sah karena hubungan kerja berlangsung secara terus-menerus selama bertahun-tahun, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, sehingga tanggal pemberitahuan berakhirnya PKWT digunakan sebagai dasar penetapan berakhirnya hubungan kerja oleh pengadilan dengan pemberian berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak berupa cuti, dan upah proses. Kemudian, putusan kasasi pada Mahkamah Agung nomor 649/PDT/PHI/2025 menilai bahwa pekerja tidak berhak membuktikan. Kemudian, putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 649/PDT/PHI/2025 menunjukkan bahwa PHK tidak dapat menilai bahwa pekerja tidak dapat membuktikan sisa cuti yang diberikan pengusaha dan pekerja tidak berhak diberikan upah proses karena sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, upah proses tidak dapat diberikan bagi pekerja dengan peralihan status PKWT menjadi PKWTT. Hal ini yang menyebabkan berkurangnya hak-hak pekerja. Kemudian, hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja tidak hanya terbatas pada pesangon. Menurut penulis, pekerja juga memiliki hak atas administrasi berupa surat keterangan kerja atau paklaring. Kemudian hak atas jaminan sosial dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP sebagai bentuk perlindungan baru bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, konsistensi penetapan saat pemutusan hubungan kerja oleh Pengadilan Hubungan Industrial menjadi syarat utama untuk menjamin pemenuhan hak-hak normatif pekerja secara adil, terutama pekerja yang posisinya lebih lemah dalam hubungan kerja. Demikian penelitian tesis singkat ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.